Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nabi Mas Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Purnawirawan Jenderal TNI dan kawan-kawan beberkan 5 alasan gugat Undang-Undang IKN ke MK. Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politikus hingga aktivis menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai proses penyusunan dan juga pembentukan Undang-Undang IKN tidak berkesinambungan. Bagaimana Menteri Keuangan itu bicara mengubah-ubah mata anggaran di APBN atas dasar adanya pertanyaan satu anggota DPR dari Demokrat misalnya. Ketika ditanya jawabnya, oke nanti kami akan ubah. Itu akan menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Itu yang pertama. Ujar Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN, Marwan Batubara, di Gedung MK Jakarta Pusat, Rabu 2 Februari. Poin kedua, menurut mereka, Undang-Undang IKN merupakan konspirasi jahat yang dilakukan pemerintah dengan DPR. Mereka menilai pemerintah dan juga DPR menyembunyikan hal-hal esensial dan juga strategis yang seharusnya menjadi konten undang-undang. Bagaimana bisa hal-hal yang sangat penting, esensial, strategis yang harusnya masuk dalam undang-undang itu tidak diatur dalam undang-undang ini, lalu nanti diatur oleh pemerintah sendirian. Padahal mestinya ini bukan saja oleh rakyat tapi DPR. Atau sebaliknya, bukan hanya DPR tapi rakyat juga berhak untuk ikut menentukan konten yang strategis dan penting itu. Nah, ini kita menganggap pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata, menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan juga Perpres, tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? Begitu sambungnya. Kemudian poin ketiga, mereka menilai jika pemerintah dan juga DPR tidak memperhatikan masalah efektivitas, terutama masalah sosiologi masyarakat, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mereka menilai kepentingan publik diabaikan dalam Undang-Undang IKN itu. Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya. Yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang. Mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai 7.000 triliun. Bayar bunga utang APBN tahun ini lebih dari 4.000 triliun. Marwan juga mengatakan poin terakhir adalah dia menilai dalam pembuatan Undang-Undang IKN, dalam pembahasannya, masyarakat tidak terlalu banyak dilibatkan. Apalagi pembuatan Undang-Undang IKN ini hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas. Lalu nanti detailnya juga diatur dalam PP maupun Perpres, tidak diatur oleh DPR dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Jadi sangat banyak masalah sebetulnya. Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang tentang IKN resmi disahkan menjadi undang-undang pada Januari 2022. Pengesahan ini dilakukan dalam rentang waktu beberapa bulan saja. Tercatat dari 29 September 2021, saat penyerahan surat Presiden ke DPR hingga disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Proses pengesahan undang-undang tak sampai 4 bulan, dan fraksi PKS bahkan menilai perumusan RUU ini terburu-buru. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Wandi Tutorong, menepis anggapan fraksi PKS itu. Menurutnya perumusan Undang-Undang IKN sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif. Ini yang harus diketahui oleh publik bahwa komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas dalam persiapan draft RUU, Perpres, bahkan rancangan master plan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu. Begitu terang Wandi Tutorong, atau yang akrab disapa Binyo dalam keterangan tertulisnya. PKS juga membongkar alasannya menolak Undang-Undang IKN. Undang-undang tersebut dibahas ugal-ugalan, serampangan, dan asal-asalan. Presiden PKS Ahmad Syaihu menjelaskan mengapa partainya menolak keras RUU IKN di parlemen. Salah satu alasannya karena pembahasan RUU IKN ini dianggap ugal-ugalan hingga serampangan. Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU IKN. Menurut Syaihu, alasan penolakan tersebut ada dua hal. RUU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun material atau substansial. PKS memandang bahwa RUU IKN ini dibahas secara tidak memadai, ugal-ugalan, serampangan, dan asal-asalan. Begitu kata Syaihu. Syaihu juga mengatakan kebijakan pemindahan IKN tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa seperti itu. Sebagai pemimpin bangsa, katanya, pemerintah seharusnya bertanya kepada rakyat, terlebih dahulu kepada rakyat yang dipimpinnya.
Gelar diskusi dan serap aspirasi secara terbuka di kampus, ormas, komunitas masyarakat adat, organisasi bisnis, pelaku usaha, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serikat buruh, birokrat, dan juga pekerja. Ia mengatakan tugas pemimpin sebelum mengambil keputusan adalah mendengar suara hati rakyat yang dipimpinnya. Menurutnya, sikap yang tidak bijak jika pemimpin memaksakan kehendak dan kelompoknya tanpa mempertimbangkan suara hati rakyat. Memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan bangunan saja. Ini bukan sekedar proyek properti, tapi ini adalah mega proyek sebuah bangsa. Memindahkan ibu kota harus dihitung seluruh variabel yang menyertainya. Lebih lanjut, Syekhu juga mempertanyakan apakah rencana pemindahan IKN ada dampak ekonomi dan anggaran negara yang ditimbulkan. Apakah APBN kita sanggup menopangnya? Di tengah himpitan hutang negara yang luar biasa besar. Di sana juga ada dampak sosial masyarakat, ada dampak terhadap kehidupan rumah tangga, ada dampak ekologis dan ekosistem satwa dan fauna, ada dampak terhadap nasib masyarakat adat setempat, ada dampak sosiohistorisnya, ada dampak pertahanan keamanan dan geopolitik, bahkan variabel yang harus dipertimbangkannya. Terlebih kita saat ini sedang memasuki gelombang ketiga COVID-19. Begitu tandasnya. Rencana Ibu Kota Negara Baru di bawah payung RUU Ibu Kota Negara Baru atau RUU IKN dinilai oleh banyak kalangan menyimpan agenda kotor, terutama saat mengkaji substansi dalam RUU IKN tersebut. Kekhawatiran terjadinya kasus BLBI BPPN, negara menguasai aset BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui BPPN, lalu aset-aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar. Seolah membaca ke arah mana penjualan aset-aset negara di Ibu Kota DKI Jakarta pasca Ibu Kota Negara Baru. Di sisi lain, apa dan bagaimana kajian holistik tempat IKN baru dan apa motif politik dan juga ekonomi di balik rencana Ibu Kota Negara Baru. Sebelumnya, anggota DPR RI Fadlizon pernah membeberkan hal mengejutkan yang kerap dilupakan publik soal rencana pemindahan ibu kota. Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Gerindra tersebut melalui sebuah video yang tayang di kanal YouTube Fadlizon Official pada 20 Oktober 2021. Fadlizon belak-belakan mengungkapkan ada hal yang lebih penting mendapatkan sorotan ketimbang pertanyaan soal apakah ibu kota negara benar-benar bisa dipindahkan ataupun tidak. Hal tersebut disadari oleh Fadlizon setelah mempelajari lebih jauh rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara atau RUU IKN. Sesudah saya pelajari lebih jauh, pertanyaan yang tepat adalah kemana dan kepada siapa pemerintah akan memberikan aset-aset negara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Banyak orang lupa bahwa di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara, baik berupa gedung ataupun lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa agenda ini kotor dan berbahaya, lantaran potensi penyelewengannya sangat besar sekali. Saya melihat pola semacam ini akan kembali mengulang tragedi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional di masa lalu. Begitu ungkap Fadlizon. Pasalnya menurut Fadlizon, pada mulanya negara menguasai aset BLBI melalui BPPN, lalu aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar. Jadi pertanyaan publik sekarang harus berubah, kepada siapa aset itu akan dialihkan. Itulah konsolidasi oligarki yang terjadi di tengah pandemi. Sungguh tragis dan juga sungguh ironis. Sementara itu, kritik soal rencana pemindahan ibu kota tidak hanya disuarakan oleh Fadlizon. Pakar ekonomi Rizal Ramli juga vokal dalam menyuarakan kritikannya. Salah satu hal yang dikritik Rizal Ramli adalah tentang pembiayaan ibu kota baru tersebut. Pertama, disebutkan sebagian pakai anggaran pemerintah. Kedua, nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di Sudirman, depan Monas dijual atau disewakan ke swasta, lalu uangnya dipakai untuk membangun. Jelas Rizal Ramli pada Oktober 2021 silam.